Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 333, kalau begitu aku akan memandikanmu beberapa kali lagi. Mukiki masih mahasiswa baru. Ketika dia pergi ke tempat kejadian perkara bersama para seniornya, dia jelas terlihat sebagai orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk berada di sana. Mereka mengikuti dokter forensik tim investigasi kriminal ke tempat kejadian perkara. Dari kejauhan, Mukiki sudah bisa mencium bau busuk mayat. Saat ini sedang musim dingin. Jianchuan tidak sedingin beberapa tempat. Namun, jika mayat-mayat itu bisa mengeluarkan bau seperti itu, maka mereka pasti sudah lama meninggal. Para senior menutup mulut mereka karena terkejut saat mencium bau mayat itu. Namun, Mukiki tampak sangat tenang. Para tutor berada di depan mereka. Setelah mengamati ketiga mayat itu, dia bertanya, melihat pemandangan itu, apakah kalian melihat petunjuk berharga? Mayat-mayat itu berada di semak-semak. Ada dua orang laki-laki yang tergeletak miring. Dan ada seorang perempuan. Separuh tubuhnya basah kuyup dalam air dan tubuh bagian bawahnya terjebak di lumpur di tepi pantai. Para senior mengamati situasi dengan saksama. Kemudian, mereka mundur beberapa langkah tanpa petunjuk apapun. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan seperti itu. Namun, Mukiki terus mengamati pemandangan itu. Namun, dia tidak berani bergerak, karena takut akan menghancurkan beberapa petunjuk penting. Bagaimana denganmu, Kiki? Pak, dia kan baru mahasiswa baru, apa yang dia tahu? Lagi pula, dia wanita kaya yang manja. Beberapa mahasiswa senior mulai mengejeknya. Ada jarak antara mereka dan mayat-mayat itu, jadi Mukiki hanya bisa melihat mayat wanita itu. Walaupun wajah wanita itu sekarang menghadap ke atas, saya rasa dia telah ditenggelamkan oleh seseorang. Lihat pahanya, disilangkan. Ini mungkin terjadi karena air yang mengalir sehingga posisi mayatnya berubah. Mengapa jasadnya tidak tersapu arus? Dia mungkin sedang berlutut saat itu. Karena lutut dan pahanya terbenam dalam lumpur. Guru itu mengangguk. Jika kamu bisa mendekati mayat wanita itu, bisakah kamu memperkirakan waktu kematiannya? Ada banyak cara untuk menentukan waktu kematian. Kita harus melakukan otopsi untuk memastikannya. Pak, melihat mayat dari jarak dekat tidak akan membantu kita mendapatkan informasi yang akurat. Guru itu mengangguk sekali lagi. Tiba-tiba dia merasa bahwa Mukiki memang terlahir sebagai dokter forensik. Apakah ini pertama kalinya bagimu? Ya, Mukiki mengangguk. Kenapa kamu tidak muntah? Menurutku itu tidak terlalu menjijikkan. Karena dia menghormati almarhum. Dan ketika dia memikirkan tubuh ibunya yang terbakar saat dia meninggal, dia tidak menganggapnya terlalu menakutkan. Saya akan lebih sering mengajakmu keluar di masa mendatang. Tutor itu berpikir bahwa dia memiliki banyak potensi. Hari ini, saya mengajakmu ke sini untuk mengajarimu prosedur dokter forensik dalam melakukan pekerjaan mereka. Kita akan bicarakan sisanya lain kali. Jika kamu punya kesempatan, apakah kamu ingin pergi ke kantor pemeriksa mayat? Tentu saja. Kami akan lulus kali ini. Para senior tidak tahan. Kasus itu terlalu besar bagi mereka untuk dijadikan penelitian lapangan pertama mereka. Kalau begitu, Kiki, ikutlah denganku. Baiklah. Mukiki mengangguk. Sesampainya di sana, Mukiki tinggal di sana hingga pukul 7 malam. Ketika melihat jam, dia pikir sudah sangat larut, jadi dia mengeluarkan ponselnya. Tepat pada saat itu, Seng Xiao meneleponnya. Anak kecil, tidak bisakah kamu berjalan setelah melihat mayat? Kamu bahkan lupa untuk pulang. Saya akan pulang sekarang. Saya baru saja keluar dari kantor unit investigasi kriminal. Anda bisa keluar sekarang. Dan Seng Xiao menutup telepon. Mukiki mencium bau tubuhnya untuk memeriksa apakah ada bau aneh. Melihat Seng Xiao menunggu di luar, dia berlari ke arahnya sambil tersenyum. Namun hidung Seng Xiao sangat sensitif. Sekarang kamu benar-benar menjadi anak kecil yang bau. Saya tidak menciumnya. Kembalilah dan mandi. Seng Xiao memerintahkan dan membawa Mukiki kembali ke Jingting. Sebelum Mukiki sempat berkata apa-apa, dia menggendongnya ke atas dan memasukkannya ke dalam bak mandi. Apakah kamu masih bisa bertahan? Jika kamu tidak bisa, saya satu-satunya yang tidak muntah hari ini. Xiao, saya tidak tahu kenapa. Namun, ketika saya pergi ke tempat kejadian perkara, saya hanya ingin menguraikan rahasia yang ditinggalkan oleh para korban dan mencari tahu siapa pembunuhnya. Jadi, saya bahkan tidak menyadari baunya. Seng Xiao yang sedang menjambak rambut Mukiki menjepit hidungnya. Sepertinya aku meremehkanmu. Wanita Seng Xiao seharusnya istimewa. Anda akan memiliki banyak kesempatan untuk menciumnya di masa mendatang. Tidak ada cara lain. Kalau begitu aku akan memandikanmu beberapa kali lagi. Kenyataannya, berapa banyak orang yang menghindari dokter forensik. Jika ini berlaku untuk orang biasa, apalagi putra mahkota Huang Yao. Namun, Seng Xiao tidak pernah meremehkan profesi siapapun. Ini juga salah satu alasan mengapa Mukiki mencintainya. Ini adalah pesonanya.
Tidak semua orang bisa seperti dia. Kalau begitu, kakek tidak akan mau menemuiku lagi setelah ini. Kau akan menghabiskan hidupmu bersamaku. Apa hubungannya dengan dia? Apakah kamu tidak akan trauma? Bagi banyak orang, menemui dokter forensik akan membuat mereka berpikir tentang mayat-mayat yang dipotong-potong. Dasar konyol, kamu sudah tumbuh dewasa. Kalau dipikir-pikir lagi, Mukiki adalah gadis pengecut yang takut pada keluargamu. Sekarang, dia bahkan tidak takut melihat mayat. Dia memang telah membuat kemajuan besar. Lao Seng tidak punya waktu untuk memikirkan karir Mukiki yang menjijikkan sekarang. Karena dia sedang bekerja keras untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga Gu. Bagaimanapun, Seng Xiao sekarang sudah punya tunangan. Tidak mudah membuat keluarga Gu mau menerima ini. Jika mereka setuju, dia akan mencari kesempatan untuk mengundang Nona Gu ke rumah Seng. Dia akan memberitahu keluarga Seng bahwa dia adalah putri teman lamanya. Kemudian, dia akan membiarkan dia mengenal keluarga Seng, Huang Yao, dan Seng Xiao. Jika saatnya tiba, dia akan membiarkan Seng Xiao mencampakkan Mukiki dan menikah dengan Nona Gu. Namun, rencana itu masih bergantung pada Nona Gu agar berhasil. Dia masih tidak yakin apakah Nona Gu tertarik pada Seng Xiao. Jika berhasil, maka dia akan membawanya kembali ke Seng Mansion di pesta ulang tahunnya di bulan Maret. Tentu saja, dia tidak akan mengumumkan identitas Nona Gu saat itu. Namun, dia akan memberitahu Mukiki bahwa dia memiliki lawan yang kuat. Pukul 8, di studio Lin Muan. Saat ini, keluarga Lin telah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan Lin Muan. Jadi, banyak orang yang mendekatinya karena latar belakangnya kini mengolok-oloknya. Terlebih lagi, ketika Lin Muan memberitahu manajernya bahwa ia ingin mengubah nama penanya dan sepenuhnya berhenti menggunakan nama aslinya, manajernya mengira ia sudah gila. Kamu tahu bagaimana cara kerjanya di pasar. Tapi kamu bilang kalau kamu tidak mau menggunakan Lin Muan sebagai nama penamu, maka kerja kerasmu selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tidak hanya itu, kamu harus memulai dari awal lagi. Tahukah kamu betapa sulitnya itu? Saya tidak takut. Lin Muan, sadarlah. Apakah itu sepadan hanya untuk seorang wanita? Sebenarnya, Lu Qianqian sedang berdiri di depan pintu studionya. Dia merasa tidak enak ketika mendengar percakapan mereka. Apakah menurutmu aku tidak akan berhasil tanpa keluarga Lin? Bukankah itu kenyataannya? Sebelumnya aku meraih ketenaranku tanpa bantuan keluarga Lin, bantah Lin Muan, aku punya kemampuan. Tapi aku tidak akan memaksamu jika kau tidak percaya padaku. Hanya untuk Lu Qianqian, kan?